Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Ferry Tirtoni selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kewarganegaraan dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Politik Indonesia, Struktur, Mekanisme, dan Tantangan Kontemporer. Sebelum memulai presentasi dari kelompok kami, mohon izin memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, anggotanya ada saya sendiri, Melinda Fikrotul Nisa, dengan NIM akhir 64, dan rekan saya, Siti Aisyah, dengan NIM akhir 04. Sesuai pemikiran Aji Suraji Muhammad, sistem politik kita adalah mekanisme besar dalam mengambil keputusan negara. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas mengenai teori, tetapi juga mengkritisi bagaimana lembaga negara dan masyarakat saling mengawasi melalui mekanisme check and balance, serta apa saja tantangan nyata demokrasi kita saat ini. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya yang akan diawali oleh rekan saya, Siti Aisyah. Apa sih yang melatar belakangi sistem politik Indonesia itu? Sistem politik Indonesia adalah keseluruhan interaksi dan mekanisme untuk mengatur kepentingan umum berdasarkan nilai Pancasila dan Konstitusi. Memahami sistem ini penting untuk mengetahui bagaimana proses penentuan tujuan negara dan penyusunan prioritas kebijakan dilakukan. Sistem politik Indonesia mencakup proses pengambilan keputusan baik yang pernah, sedang maupun yang akan berlaku sepanjang sejarah Indonesia sesuai dasar negara. Kutipan oleh Aji Suraji Muhammad tahun 2014. Pada slide berikutnya, rumusan masalah dalam pembahasan ini meliputi 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana pembagian peran antara struktur politik formal atau lembaga negara dan informal atau masyarakat di Indonesia? Yang kedua, bagaimana mekanisme checks and balance dijalankan pasca amandemen UUD 1945 untuk menjamin akuntabilitas? Dan yang ketiga, apa saja tantangan kontemporer seperti rendahnya kinerja lembaga politik dan pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan kita? Kajian sistem politik tidak hanya melihat aturan hukum, tetapi juga dinamika interaksi antara kekuatan politik di masyarakat. Kutipan oleh Arpi Sanit tahun 1982. Pada slide berikutnya ada landasan teori. Indonesia mengadopsi prinsip pembagian kekuasaan yang seimbang yang terinspirasi dari teori trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan internasional. Mekanisme sistem politik Indonesia sebagai sistem terbuka selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternal melalui proses input, output, dan feedback. Kutipan oleh Ridwan pada tahun 2024. Pembahasan berikutnya yaitu struktur politik Indonesia. Struktur politik di Indonesia terbagi menjadi 2 kelompok utama yang saling berinteraksi. Yang pertama yaitu suprastruktur politik atau lembaga negara formal. Lembaga ini dibentuk berdasarkan UUD 1945 untuk menjalankan pemerintahan yang meliputi eksekutif dijalankan oleh presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana undang-undang. Berikutnya legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD sebagai pembuat undang-undang dan pengawas. Dan yang terakhir yaitu yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum dan keadilan. Struktur politik informal berfungsi sebagai sarana artikulasi kepentingan publik ketika lembaga formal tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Kutipan oleh Sahya Anggara tahun 2013. Struktur politik Indonesia yang kedua yaitu infrastruktur politik atau kelompok informal atau masyarakat. Infrastruktur politik merupakan kelompok atau kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat. Kelompok ini tidak membuat hukum secara langsung, tetapi mempengaruhi pemerintah. Infrastruktur politik meliputi partai politik yang menjadi jembatan antara rakyat dan negara, serta melakukan rekrutmen pemimpin. Selain itu, terdapat kelompok kepentingan dan kelompok penekan seperti LSM, organisasi mahasiswa, dan serikat buruh yang melakukan advokasi serta tekanan opini publik. Media massa juga berperan sebagai sarana penyampai informasi dan kontrol sosial. Baik, saat ini kita memasuki di slide 8.
yang akan kembali saya sampaikan presentasi kali ini dengan materi mekanisme check and balance. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu check and balance. Mekanisme check and balance. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan melalui yang pertama, fungsi veto, yaitu pembuatan undang-undang memerlukan persetujuan bersama antara DPR, DPD, dan Presiden. Yang kedua ada hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terhadap produk hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga ada kontrol legislatif, yang mana DPR memiliki hak untuk melakukan pengawasan hingga proses impeachment terhadap Presiden. Yang terakhir, pesan ahli. Pada poin ini, mekanisme ini memastikan adanya pengawasan antara penyelenggara negara demi menjamin akuntabilitas. Pasti kalian tadi bertanya-tanya, mengapa ada istilah mekanisme check and balance? Istilah mekanisme check and balance ini muncul dari sebuah pemikiran bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi pasti akan diselewengkan. Yang berarti awalnya ide ini itu populer dari tokoh seperti Montesquieu, tapi di Indonesia mekanisme ini jadi sangat kuat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu saya akan membedah dua poin penting dari mekanisme check and balance, yaitu yang pertama check yang berarti mengawasi. Artinya setiap lembaga punya hak untuk mengawasi dan mengendalikan lembaga lain. Contohnya itu seperti DPR. DPR dapat mengawasi anggaran yang dipakai Presiden. Yang di poin kedua yaitu balance, berarti menyeimbangkan. Balance yang artinya berarti kedudukan mereka itu sejajar. Tidak ada lagi lembaga yang paling tinggi seperti dulu. Semuanya saling mengunci. Seperti yang pernah dikatakan oleh Jimli Asidik, seperti sistem ini dibuat supaya tidak ada lagi satu orang atau satu kelompok pun yang punya kekuasaan mutlak di Indonesia. Baik, di slide implementasi dan studi kasus ini kita bisa melihat bagaimana teori check and balance tadi benar-benar bisa diterapkan di lapangan melalui sebuah studi kasus. Di sini kita akan membahas beberapa poin-poin utama. Yang pertama ada proses input. Maksudnya itu segala aspirasi, tuntutan, atau dukungan dari masyarakat, baik lewat aksi mahasiswa, petisi, maupun opini di media massa adalah bahan bakar bagi sistem politik. Di poin kedua ada fungsi yudikatif sebagai pengontrol. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki peran krusial melalui judicial review, yaitu uji materi, yang berarti MK ini berhak memeriksa dan membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah jika dianggap melanggar Undang-Undang 1945 atau UUD 1945. Di poin ketiga ada keseimbangan kekuasaan. Maksudnya itu, mekanisme ini memastikan bahwa meskipun DPR punya wewenang membuat aturan, tetapi mereka tidak bisa semena-mena karena ada pengendali, yaitu yudikatif yang mengawasi. Maksudnya apa? Mungkin teman-teman bertanya, apa maksud atau esensi dari slide ini? Maksudnya itu adalah sistem politik kita tidak membiarkan satu lembaga menjadi yang paling tinggi atau menjadi bos di antara lembaga lain. Contoh sederhananya, kalian bisa membayangkan jika DPR dan Presiden sepakat membuat aturan yang merugikan hak-hak kita sebagai seorang mahasiswa, tanpa adanya check and balance tadi, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi karena adanya mekanisme check and balance ini, masyarakat bisa mengajukan protes, itu bisa kita sebut sebagai input, dan Mahkamah Konstitusi atau MK bisa membatalkan aturan tersebut jika memang terbukti bersalah. Jadi intinya keseluruhan slide ini itu menunjukkan bahwa demokrasi kita punya pengendali atau rem jika pemerintah atau pembuat undang-undang ngebut tanpa melihat aturan dasar UUD 1945.
maka lembaga yudikatiflah yang akan bertindak bertugas menarik pengendali atau merem tersebut demi melindungi hak-hak warga negaranya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa hukum adalah panglima, bukan kemauan politik semata saja. Analisis dan refleksi. Nah, setelah kita memahami strukturnya tadi, mari kita bedah realitanya melalui analisis tantangan saat ini atau tantangan kontemporer. Ramlan Subakti pernah menyoroti bahwa masalah terbesar kita adalah saat ini demokrasi hanya jadi formalitas di atas kertas, tapi praktiknya jauh dari harapan. Saat ini, sistem politik kita menghadapi 3 tantangan besar. Yang pertama, tantangan itu pelemahan penegakan hukum. Mengapa kita sering melihat hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Ini menandakan ada yang salah dalam fungsi pengawasan. Di tantangan yang kedua ada kinerja lembaga. Masih rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga perwakilan karena banyaknya isu korupsi. Di tantangan yang terbesar ketiga ada arus globalisasi. Mengapa di era digital kedaulatan kita benar-benar diuji? Kebijakan politik kita seringkali harus berkompromi dengan kepentingan ekonomi global atau tekanan dari luar negeri. Maksud dan refleksinya itu dari slide analisis dan refleksi ini, sistem yang bagus tidak menjamin hasil yang bagus kalau ada orang di dalamnya tidak berintegritas. Refleksinya untuk kita adalah apakah kita sudah cukup kritis melihat kebijakan pemerintah atau kita hanya peduli saat isu tersebut viral saja. Nah, di slide ini kita akan membahas sama seperti slide selanjutnya mengenai analisis dan refleksi, tetapi poin pentingnya berbeda. Poin pentingnya ini terletak pada peran mahasiswa sebagai mata masyarakat. Masuk ke refleksi khusus untuk kita semua di ruangan ini. Secara teori, kita sebagai mahasiswa berada di infrastruktur politik informal, yang artinya kita tidak punya jabatan di kantor gubernur atau DPR, tapi kita punya kekuatan suara. Peran kita bukan cuma belajar di kelas, tetapi menjadi mata masyarakat. Maksudnya kita bertugas mengawasi apakah mekanisme check and balance yang tadi saya sempat jelaskan itu berjalan jujur atau cuma sandiwara antar elit politik saja. Maksud dan refleksinya itu adalah demokrasi butuh pengawal. Kami ingin melemparkan satu pertanyaan refleksi untuk teman-teman. Jika sistem kita sudah demokrasi secara struktur, mengapa kok korupsi masih marak? Apakah ini salah sistemnya atau salah kita yang kurang mengawasi? Ini adalah tamparan keras bagi kita untuk lebih peduli pada isu kewarganegaraan. Baik, setelah penyampaian keseluruhan materi yang sudah kami jelaskan dengan rekan saya tadi, kami di sini dapat menarik sebuah kesimpulan dan pesan akhir. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian presentasi kami, ada 2 poin besar yang bisa kita ingat. Yang pertama yaitu sistem politik Indonesia adalah mekanisme demokratis konstitusional yang melibatkan sinergi antara struktur formal dan aspirasi masyarakat. Yang berarti sistem politik kita adalah sinergi, pejabat itu sebagai infrastruktur dan rakyat bisa kita anggap sebagai infrastruktur. Jadi satu sama lain itu harus saling nyambung. Di poin besar yang kedua yaitu kita butuh pelembagaan demokrasi yang sehat agar kebijakannya yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat luas, bukan segelintir kelompok atau keluarga saja. Tantangan utama masa kini meliputi pelemahan penegakan hukum dan tekanan globalisasi yang menuntut kita untuk tetap adaptif tanpa mengorbankan kedaulatan. Jadi, pesan akhir dari kita, dibutuhkannya sebuah pelembagaan demokrasi yang benar-benar optimal agar sistem politik benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat luas.
Kami tutup dengan kutipan dari Miriam Budiarjo yang pernah dikatakannya bahwa sistem politik yang sehat adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kedaulatan warga negaranya. Maksudnya itu, negara tidak boleh terlalu kuat sampai menindas rakyat, tetapi rakyat juga tidak boleh terlalu lemah sampai tidak bisa mengontrol negara. Keseimbangan inilah yang harus kita jaga bersama-sama demi masa depan Indonesia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya peran warga negara, khususnya mahasiswa, dalam menjaga dan mengawasi jalannya demokrasi. Demokrasi akan berjalan baik jika warga negaranya peduli dan berani berpartisipasi. Kutipan oleh Miriam Budiarjo tahun 2008. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.